Oke, saudara-saudara, Pak Ebene, kali ini saya mengajak saudara-saudara sekalian mengenal lebih dekat tentang Guardianat kami, Guardianat Damietta. Dan saya sudah bersama dengan Guardianat Damietta, Saudara Tanto. Selamat sore, Buder. Selamat sore, Saudara John. Buder, kita mau tahu sedikit tentang Guardianat Damietta Jakarta. Kira-kira berapa komunitas yang termasuk dalam Guardianat Damietta? Guardianat Damietta itu terdiri dari komunitas Vincentius, kemudian paroki Keramat, gereja, dan kemudian komunitas sekolah ya. Yang kita biasa kan sebut barbecue. BBQ karena Biara Bernardus Pintaval. Ini Guardianat yang betul-betul Guardianat saudara-saudara yang berkarya semua. Artinya kalau secara komunitas itu komunitas karya. Sehingga kalau secara komposisi saudara kan memang di sini hampir semuanya saudara-saudara yang berkarya. Kecuali beberapa, memang di Vincentius dari beberapa tahun sebelum saya masuk di sini itu sudah ada saudara-saudara muda juga. Oke. Dan itu yang ditempatkan di sini saudara-saudara muda yang setelah top. Baik, Buder. Kira-kira kalau Buder sebagai Guardian melihat ya, merefleksikan kekasan pelayanan para saudara tadi di Guardianat Damietta ini seperti apa? Kalau menurut saya ada tiga model pelayanan kan, pelayanan parokial, kemudian pelayanan sosial dan pendidikan. Nah, pendidikan bisa dibagi dua juga. Karena pendidikan yang sekolahan seperti Fransiskus, saudara John dan saudara Matius itu di sekolahan yang dasar. Masih ada sekolahan seperti saudara Purnomo sebagai dosen kan di sekolah juga. Sekolah tinggi malah. Kemudian masih ada saudara Darmin, itu juga pendidikan. Ya. Dia di MNPK dan dia sering keliling ke hampir seluruh Indonesia dia. Kemudian memang mengunjungi sekolah-sekolah setahu saya. Iya. Itu di situ. Jadi kekasannya memang ada tiga itu. Baik. Nah, Buder, kira-kira kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan selama ya mungkin tahun-tahun inilah? Ya. 3 tahun terakhir ya? 3 tahun terakhir mungkin bisa dikatakan 011. Tahun 2020 kita tahu semua situasi dengan COVID, sehingga kita mungkin masih beberapa kali ada pertemuan yang di komunitas, tapi kemudian kan karena PPKM tidak boleh berkumpul, maka kemudian kita nggak bisa mengadakan apa-apa. Jadi memang 2020 hampir boleh dikatakan tidak ada kegiatan apapun karena pandemi. Tapi di tahun 2022 memang kemudian kita bisa bergerak lebih bebas. Dan kalau saya lihat dari roadmap masih satu yang bagus yang sudah dibuat. Ini kan bagus untuk melihat perjalanan dan dari sini kelihatan mana yang sudah jalan, mana yang belum juga. Nah, kalau kemudian saya lihat dari roadmap memang di 2021 ada cukup banyak kegiatan yang kita sudah buat. Itu waktu itu kan concern di 2021 kita ke dalam dulu sebagai Guardianat, ke dalam belajar bersama. 2022 kita berusaha keluar ya. Itu yang kita waktu itu garis bawah. Dan di 2021 kita di awal tahun itu sharing pelayanan. Jadi kan ada 3 tadi ya, parokial, pendidikan dan sosial. Nah itu masing-masing saudara yang terlibat di bidang itu men-sharingkan bagaimana itu dikelola, bagaimana saudara-saudara berkarya di situ, itu karya apa, dan bagi saya itu cukup membuat kita satu sama lain jadi kenal pergulatan di masing-masing karya yang menjadi kekasan dari karya kita. Dan kalau saya melihat sih ada efeknya juga, artinya dari hasil pertemuan itu kan ada anak-anak panti yang di sekolah di Franciscus, itu kan salah satu yang tempoh hari kita upayakan bagaimana bisa bekerja sama di 3 macam sinergi. Kemudian di paroki dengan sekolahan waktu itu sempat yang kemudian ada menyelenggarakan Domus waktu itu? Domus Isoman. Domus Isoman. Itu kemudian Mas yang saya lihat juga tuh dari hasil itu kan ada yang waktu ada bencana di Lembata, itu saya lihat juga paroki, kemudian GPIC OFM kita, kemudian dengan panti juga bekerja sama membantu dengan, kalau nggak salah sih waktu itu ada bantuan sembako dan beberapa barang-barang yang pakaian layak pakai kalau nggak salah itu ada. Artinya ada sinergi juga di antara karya ini. Kemudian yang kedua itu kita sempat juga mengundang Pak Renald Kasali. Ya betul. Dan waktu itu bagi saya yang menarik di PS
meminta waktu itu kalau bisa diperluas bukan hanya Gardianat. Dan kita waktu itu mengundang Gardianat lain. Kemudian berkaitan dengan pastoral orang muda kan waktu itu kita mengundang KTM, kelompok Tritunggal Maha Kudus ya. Belajar dari mereka bagaimana bisa menggerakkan orang-orang muda. Sempat kemudian kita menyumbang hewan korban ke Ansor waktu itu. Sebenarnya itu idenya Gardianat kita kan waktu itu lebih memperluas apa yang sudah terjadi antara sekolah dengan pemuda Ansor, dan kemudian kita menyumbang hewan kurban. Dan itu juga ada kerjasama itu. Bagi saya menarik karena kambingnya dibeli dari Gardianat lain, dari Puncak ya maksudnya. Itu satu yang menarik bagi saya itu kerjasama antar saudara yang bisa diwujudkan sebenarnya. Kemudian yang juga lebih menarik itu di akhir tahun, September kalau nggak salah, kita mengundang saudara Titus. Yang berkaitan dengan sustainable living ya. Mengusahakan bagaimana hidup dengan sustainable, bagaimana bisa mengurangi banyak hal yang merusak lingkungan. Itu di 2021 ada kurang lebih banyak, berarti cukup banyak gitu, cukup banyak kegiatan kita harus buat. 2022 lebih terbuka lagi kan kita bergerak keluar dengan di awal tahun kita bukan dengan mengundang DPS memaparkan mengenai tahun kebinaan. Itu masih di dalam. Kemudian kita sempat kunjungan ke rumah singgah waktu itu karena kan saudara-saudara pengen mengenal juga yang di rumah singgah itu. Saudara-saudara cukup banyak yang merasa terkesan dan merasa mendapat makna banyak. Kemudian yang menarik juga kita mengundang Pak Ambos Ruswana itu tentang apa itu ya waktu itu? Tentang Sunda Wiwitan. Nah, Buder, pertanyaan terakhir ini kan. Kalau Buder sendiri merefleksikan dua nilai fraternitas dan minoritas itu seperti apa kira-kira, Buder? Dari kekhasan karya kita sendiri sebenarnya sudah, mestinya kalau kita jalankan dengan sungguh-sungguh sudah terwakili karena kita melayani sudah orang-orang yang memang butuh perhatian. Semua karya yang kita layani sebagai Gardianat itu sebenarnya sudah mencerminkan keberpihakan kita kepada orang-orang kecil. Mungkin tambahannya bisa jadi bagaimana kemudian yang kita layani itu juga punya pengaruh untuk kita. Orang-orang sederhana itu juga akan membuat sikap kita juga sederhana. Menurut saya sih lebih ke situ sih. Jadi begitu saudara-saudara, saya tidak perlu mengulangi lagi kesimpulannya. Saya kira demikian sekilas mengenai Gardianat kami, Gardianat Damietta. Semoga juga menginspirasi saudara-saudara semuanya. Pace bene, Sampurasun.